Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Gustiani dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Program Studi PGSD. Di video kali ini, saya akan melakukan peer teaching sebagai tugas akhir semester 2 dan akan membawakan materi kelas 4 SD, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Bagaimana prosesnya? Yuk kita langsung saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes nih. Ibu mau ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru murid ibu. Harus semangat setiap paginya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta kemudahan kepada Allah agar bisa menerima pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu, ibu absen dulu ya. Erika Edisawa. Oke, hadir. Lalu, Konomi. Oke, hadir. Jerome Pauline Sujabat. Oke, hadir terus ya. Lalu, Marisa. Oke, ada. Rioma Otska. Itu yang duduk di paling belakang ya? Mohon maaf ya, ibu nggak kelihatan soalnya. Lalu, lanjut. Sakazaki Yusuke. Oh, yang duduknya samping Otsuka ya? Oke. Ada. Yang terakhir, Yamashita Tomohiro. Oke, ada semua ya. Yuk kita sekarang lanjut ke pembelajarannya. Sebelum ibu lanjut ke pembahasan, ibu ingin memberi kalian kesempatan dulu nih. Apa ada yang mau ditanyakan tentang materi pertemuan lalu yang mungkin ada yang belum paham atau masih ada yang bingung? Bisa ditanyakan sekarang. Ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Berarti kita bisa lanjut nih ke pembelajaran ketiga, halaman 22, buku tema 8. Yuk, kita langsung mulai pembahasannya. Ilmu pengetahuan sosial. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo, kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga ke luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Wilayah ini didominasi oleh daerah pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan dikenal sebagai wilayah penghasil beras dan sayuran karena masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun ada pun yang bekerja sebagai nelayan karena mereka tinggal di pesisir pantai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suatu keadaan alam tempat tinggal mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Mata pencaharian penduduk di pesisir pantai berbeda dengan di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Untuk lebih jelasnya, akan Ibu perlihatkan suatu media pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, ini namanya kue profesi. Kenapa Ibu namakan kue profesi? Karena bentuknya yang bertingkat-tingkat ini mirip dengan kue ulang tahun atau kue pesta pernikahan tuh yang bertingkat-tingkat. Kalian tahu kan? Nah, terus juga warna-warni. Ada warna hijau, kuning, biru, dan masih banyak yang lainnya. Dan seperti namanya, kue profesi ini gunanya untuk memperjelas biar kalian tahu nih, apa aja sih profesi yang ada di pantai, yang ada di dataran rendah, di desa ataupun kota, dan yang ada di dataran tinggi. Kita mulai dari yang paling bawah dulu nih, yang warna biru, yaitu pantai yang langsung berbatasan dengan laut. Itu ada nelayan, lalu juga ada
petani tambak. Tuh, terus ada lagi penjual ikan. Ini ikan laut ya. Lalu juga ada lagi petani garam. Nah, semua itu profesi yang berada di pantai. Kita lanjut yang ada di dataran rendah yang warna kuning nih. Nih, kita mulai dari yang di desa dulu ya. Yang di desa itu ada petani sawah, lalu ada juga peternak, lalu ada juga petani palawija, ada juga pedagang sayur. Nah, semua itu mayoritas pekerjaan yang ada di desa. Nah, tadi di desa sudah, sekarang kita ke kota. Kota itu ada pekerja kantor atau pegawai kantor, karena di sana banyak gedung-gedung ya, kita tahu. Terus juga ada buruh bangunan seperti ini. Lalu ada juga pekerja jasa, misalnya seperti montir satu ini. Di kota banyak ya pekerja jasa. Sekarang kita lanjut ke yang paling atas, dataran tinggi yang warna hijau tuh. Mayoritas di sana bekerja sebagai petani perkebunan teh. Lalu ada juga buruh pabrik teh. Lalu ada juga tentang profesi petani perkebunan sayur. Itu ya profesi di dataran tinggi. Nah, karena Ibu sudah jelaskan satu persatu, Ibu pengen buat challenge nih untuk kalian. Ibu akan melepaskan semua gambar profesi yang ada di sini. Lalu kalian tugasnya masing-masing ya, individu ini dipanggil satu persatu untuk memasangkan profesi ke tempatnya masing-masing. Misalnya kalau nelayan ditaruhnya di pantai, terus kalau peternak ditaruhnya di desa, di dataran rendah, begitu seterusnya. Harus benar semua. Dan siapa yang mengumpulkannya dengan cepat, menyusunnya dengan cepat, maka akan Ibu beri nilai tambahan. Bisa ya? Oke, bisa. Pasti anak Ibu kan pinter-pinter. Nah, selanjutnya kita ke sesi diskusi. Ibu minta kalian buat kelompok dengan teman sebangku kalian, jadi 2 orang. Nah, nanti kalian akan mendiskusikan 4 pertanyaan yang ada di buku. Pertanyaan yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk dibedakan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa penduduk desa dengan di kota itu memiliki mata pencaharian yang berbeda? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa bedanya petani dataran tinggi dengan petani dataran rendah? Dan pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa, dan sebutkan contohnya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, nanti setelah itu kita bahas bersama. Karena sudah 10 menit, sekarang kita bahas dimulai dari yang pertama. Yang pertama itu, mengapa mata pencarian penduduk itu dibedakan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Jadi begini anak-anak, setiap penduduk itu di suatu daerah, mereka memanfaatkan kekayaan alam daerahnya masing-masing. Nah, daerah yang satu dengan daerah yang lain itu kan memiliki kekayaan yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan keanekaragaman mata pencarian, apalagi mereka menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Misalnya, yang di pantai pasti kerjanya jadi nelayan. Karena apa? Karena kekayaan alamnya ada laut, di laut itu ada ikan, otomatis mereka bekerjanya sebagai nelayan, tambak ikan, penjual ikan, seperti itu. Berbeda lagi dengan dataran tinggi yang suhunya dingin, dan itu memanfaatkan lahan untuk perkebunan teh. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa sih penduduk desa sama kota itu berbeda mata pencahariannya? Nah, kalau di desa itu kan dia bekerja sebagai petani. Ya karena memang lahan pertaniannya tuh ada, luas, banyak. Sedangkan di kota itu minim. Dan di kota itu lebih banyak bekerja di bidang jasa. Karena di kota itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa sih perbedaannya petani dataran tinggi sama petani dataran rendah? Nah, perbedaannya itu terletak pada apa nih yang mereka tanam. Kalau misalnya petani dataran rendah, mereka menanam padi sama palawija. Tetapi kalau di dataran tinggi, mereka menanam sayuran seperti wortel, kol, kubis, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apa sih yang dimaksud pekerja jasa dan sebutkan contohnya? Pekerja jasa itu adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Contohnya itu seperti pengacara, dokter, guru, penjahit, konsultan, gitu. Dan dominan berada di kota pekerjaannya.
Sekarang kita ke sesi pengamatan. Ibu minta kalian buat kelompok lagi, tetapi jumlahnya 3 orang dan usahakan rumah dalam sekelompok itu dekat-dekat ya, jangan jauh-jauh karena ibu ingin menugaskan kalian untuk mengamati lingkungan tempat tinggal kalian. Keadaan alam lingkungannya misalnya entah itu dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Nanti kalian tulis di laporan hasil pengamatan. Kemudian kalian juga amati nih penduduknya bekerja sebagai apa aja gitu. Misalnya petani, peternak, atau buruh, atau pegawai kantor, guru, terserah. Itu kalian tulis nanti di laporan hasil pengamatan sesuai yang ada di buku. Setelah itu minggu depan dikumpulkan. Bahasa Indonesia. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tidak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu menjadi sebuah bukit. Setelah si suami dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut sebagai Bukit Catu. Nah, karena kita sudah mendengarkan cerita asal mula Bukit Catu, yuk sekarang kita jawab satu persatu pertanyaan yang ada di buku. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa saja pemeran atau tokoh yang ada dalam cerita asal mula Bukit Catu? Siapa yang tahu? Iya benar, si suami, si istri, dan para penduduk. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah, peranannya adalah sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut menjadi terjalin, menjadi sebuah cerita yang utuh gitu. Jadi intinya kalau misalnya tidak ada tokoh, ya cerita itu nggak akan menjadi utuh gitu. Selain itu, tokoh juga berperan sebagai pembawa amanat, pesan, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa pesan atau moral yang terkandung dalam cerita asal mula Bukit Catu? Pesannya adalah bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita tidak boleh sombong dan tidak boleh memaksakan kehendak
ingin menguasai sesuatu atau menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Gitu ya anak-anak. Pendidikan keluarga negaraan. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Setelah mengamati gambar keluarga Dayu, keragaman apa yang terdapat pada gambar? Iya benar, keragaman yang terdapat pada gambar tersebut adalah keragaman usia, keragaman fisik, dan keragaman jenis kelamin. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Keragaman bisa berupa keragaman fisik, keragaman kegemaran, dan keragaman sifat. Sekarang tugas kalian adalah mengamati. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu, lalu tulislah di dalam tabel sesuai dengan pengamatanmu. Nih sebagai contoh, yang pertama ada ayah, warna kulitnya hitam, jenis rambutnya hitam cepak, tinggi badannya 175 cm, berat badannya 65 kg. Selain ayah, kalian juga deskripsikan ibu, kakak, adik, dan diri kalian sendiri. Lalu kalian masukkan ke dalam tabel. Nah, itu semua disesuaikan dengan keluarga kalian masing-masing ya. Lalu terakhir, kalian buat kesimpulan contohnya seperti ini. Keragaman fisik yang terdapat pada keluargaku yakni memiliki warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan yang berbeda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa aja sih anak-anak hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang mata pencaharian sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Ada pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Nah, selain itu kita belajar apa lagi? Kita tadi mendengarkan cerita dari Bali tentang asal mula Bukit Catu. Kita juga tahu tokoh itu apa, pengertiannya dan fungsinya apa. Lalu kita belajar apa lagi? Kita belajar tentang keanekaragaman yang ada di dalam sebuah keluarga. Ada keanekaragaman warna kulit, tinggi badan, berat badan, dan juga fisik dan sebagainya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada, berarti murid-murid Ibu udah pada paham semua, udah pada pinter semua ya. Jadi Ibu tinggal kasih tugas buat kalian. Nanti di rumah kalian wawancarai orang tua kalian masing-masing, lalu kalian tanyakan kepada mereka mengenai cerita rakyat dari daerah kalian masing-masing. Nanti cerita itu ditulis di buku tulis. Setelah itu di pertemuan selanjutnya kalian ceritakan di depan kelas. Oke, bisa ya? Oke, sip, bisa pasti kalian. Sekarang kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Ya udah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat!